Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda pada hari ini di Berita Sultan. Dan hari ini Sultan TV mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co, dan Anda juga bisa menyaksikan program-program kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Hari Adiaksa, di mana memang pada hari ini bertepatan dengan 22 Juli 2022 yang merupakan Hari Bakti Adiaksa, di mana tahun ini mengusung tema kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi nasional. Dan memang seperti yang kita ketahui, ini Jaksa Agung ST Burhanuddin ini mengkampanyekan restoratif justice, yakni sebuah mekanisme dalam perumusan hukum berbasis humanisme. Nah, untuk membahas soal restoratif justice ini kita sudah bersama dengan orang-orang luar biasa. Di sini ada Kang Lulu, perwakilan dari Forwaka. Terima kasih Kang Lulu sudah meluangkan waktunya hadir ke Sultan TV. Ya. Dan di sini juga ada Kang Rizky nih ya, dari Permahi Banten, yang juga sudah meluangkan waktunya hadir membahas soal restoratif justice ini. Nah, kalau berbicara mengenai restoratif justice, mungkin sebelum membahas itu semua, kita ingin meminta waktunya dulu nih. Mungkin dari Kang Lulu, apa yang ingin disampaikan khususnya di Hari Bakti Adiaksa ini nih, Kang Lulu? Iya, pertama-tama saya istilahnya mengucapkan selamat Bakti Adiaksa ya. Dan memang ini terobosan apa yang dikampanyekan oleh Jaksa Agung ini emang sangat tepat ya, oleh humanisme gitu. Dan harusnya dengan Hari Bakti Adiaksa ini menjadikan momen oleh kejaksaan di wilayah Banten. Bagaimana ada dua kasus yang memang menjadi sorotan publik yang memang harus tidak sampai masuk ranah pengadilan gitu. Itu ada dua yang sekarang masih berjalan sidangnya di Serang ini gitu. Yang satu Kota Serang, satu Kabupaten Serang gitu. Nah, yang pertama itu dari Kabupaten Serang yang Lebakwangi, bagaimana gara-gara bokong dipukul baskom sampai terancam 2,8 tahun penjara gitu. Padahal korbannya sudah sembuh ya. Yang kedua, bagaimana istilahnya marbot yang usia 71 tahun itu dituding dia menganiaya sama juga wanita tua yang umur 70 tahun. Ketika wanita itu masuk masjid mau ngacak-ngacak dan dihalau supaya jangan masuk dan terjatuh di situ. Nah, ternyata marbot itu sudah dipenjara sampai sekarang hampir 3 bulan. Sudah 3 bulan. Nah, itu menurut saya itu contoh dua kasus yang kita ketahui saja, harusnya jadi momen gitu kan. Benar. Karena ini bukan kasus korupsi, bukan kasus narkoba atau apa, emang ada korban gitu istilahnya. Nah, itu menurut saya gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti bagaimana istilahnya dengan ada pencanangan bagaimana kejaksaan humanisme mengkampanyekan justice corporals ini, istilahnya restoratif justice ini, mereka lebih istilahnya mengedepankan nilai humanisme kepada masyarakat yang memang tidak seharusnya sampai ke ranah pengadilan gitu kan. Nah, kalau dari Kang Lulu sendiri melihat mungkin sepanjang perjalanan hukum khususnya yang ada di Banten gitu, ini sebenarnya seberapa banyak kasus hukum yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan restoratif justice, tapi justru memang masih belum berlaku gitu. Justru hukum-hukumnya masih ibaratnya tetap ditegakkan saja gitu. Jadi kalau secara pasti tidak mengetahui tepat ya, karena ini mungkin ya hanya yang kita ketahui yang kita muncul juga karena kita stay di PN. Dan kemarin kita ya apresiasi juga ketika istilahnya kejaksaan meresmikan rumah di Cirwas itu kan. Bagaimana di situ kan mencontohkan ada kasus memang pidana misalnya berantem pemukulan itu berakhir dengan damai. Nah, itu kan. Nah, di situ bisa didamaikan juga oleh pihak kejaksaan, tidak sampai istilahnya lari ke pengadilan. Ya emang tujuannya kan istilahnya ada perdamaian, bukan hanya memenangkan pelaku, tapi ada juga si pelaku ini shock terapi, ada pelajaran juga. Karena di situ ada pelajaran bagi pelakunya dan korban juga istilahnya bisa saling memaafkan gitu kan. Menurut saya istilahnya kalau
istilahnya RJ ini istilahnya apa ya? Lebih menguntungkan, bahkan misalnya mengurangi beban negara. Oh iya benar. Karena kalau misalnya mereka sampai yang biasa didamaikan, tapi misalnya didamaikan, dia masuk di kepolisian ditahan, di kejaksaan ditahan, di pengadilan ditahan, ya kan negara mengeluarkan uang untuk memberi makan mereka. Benar. Gitu kan. Iya. Pertama untuk makan mereka di penjara. Benar. Yang kedua ya jaksa bolak-balik keluarin ongkos waktu tenaga gitu. Hakim juga sama kan. Benar. Coba kalau itu bisa didamaikan itu. Makanya pemborosan ya juga gitu. Bisa ngirit lah gitu. Iya benar. Oke, kalau dari teman-teman Permahi sendiri ini melihatnya seperti apa dengan perkembangan restoratif justice yang sekarang ibaratnya ini lumayan cukup mulai masif lah ya, ibaratnya diperkenalkan dan juga mulai ditegakkan gitu, khususnya oleh kejaksaan, seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Adiaksa, Hari Bakti Adiaksa. Sebagai satu momentum besar untuk bagaimana hari ini saya mengingat jaksa yang fenomenal, ada Burhanuddin Lopa begitu. Beliau jaksa yang menginspirasi jaksa hari ini. Dan saya hari ini sepakat dengan bagaimana satu konsep besar terkait bagaimana restoratif justice diberlakukan baik secara material ataupun formil di Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadaan restoratif. Jadi hari ini saya nyatakan apresiasi penuh dengan kinerja kejaksaan hari ini, dalam hal ini Pak Burhanuddin ST Burhanuddin, mohon maaf. Beliau mengimplementasikan lewat bukti yang nyata melalui Rumah Restoratif Justice yang hari ini menjadi salah satu bentuk bagaimana setiap tindak pidana bisa selalu dikedepankan untuk keadaan pemulihan semula ya bagi korban, khususnya untuk digeser bukan lagi retributif justice tapi restoratif justice gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang restoratif justice-nya ini sendiri gitu, ini kan sekarang sudah seperti apa sih? Karena kan memang sepertinya gitu ya, ini baru 1 tahun ibaratnya digalakan gitu restoratif justice. Nah, ini perkembangannya seperti apa kalau dari teman-teman Permahi melihatnya? Baik, kalau saya melihat bagaimana pelaksanaan RJ hari ini dilihat dari akumulasi dari nasional ada 821 kasus yang memang hari ini bisa dilakukan satu bentuk upaya penyelesaian perkara melibatkan pelaku korban, keluarga pelaku korban dengan mencari win-win solution atau penyelesaian yang secara adil melalui pemulihan keadaan semula dan menggeser pembalasan menjadi salah satu bentuk solusi alternatif, yaitu RJ begitu. Jadi di Banten sendiri mungkin ada 12 kasus yang hari ini sudah diselesaikan lewat RJ. Artinya saya melihat apa yang tadi disampaikan oleh Kang Lulu juga saya sepakat bahwa memang hari ini ada satu pergeseran yang harus khususnya dalam rezim pidana ya, karena RJ ini menjadi solusi alternatif bagi penegak hukum. Karena sejatinya semua perkara bisa didamaikan selama memenuhi unsur-unsur yang memang disesuaikan lewat undang-undang RJ yang diterapkan tidak hanya di kejaksaan ya, mungkin di kepolisian juga sudah ada, kemudian di pengadilan juga ada terkait sistem peradilan anak, di situ ada diversi dan keadilan restoratif, mungkin itu. Oke, nah ini tadi kan sempat disebutkan juga kalau di Banten ini sudah ada 12 kasus yang selesai dengan restoratif justice. Nah kalau dari Kang Lulu sendiri melihat dari jumlah 12 kasus ini yang sudah selesai, ini apakah salah satu pencapaian yang luar biasa atau sebenarnya ini masih bisa didorong nih melihat kasus-kasus yang ada di Banten? Menurut saya sih istilahnya biasa aja ya, walaupun saya apresiasi tapi tidak terlalu istilahnya booming karena pada faktanya yang sekarang memang secara kasat mata hal yang sepele itu sampai memenjarakan orang tua, marbut masjid gitu kan. Nah itu yang satu lagi masalah yang gara-gara dipukul berkelahi karena baskom sampai terancam 2,8 tahun penjara gitu. Menurut saya masih apa ya, masih belum berani bagaimana istilahnya yang kayaknya tidak layak masuk ke
kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan. Menurut saya harusnya kan saya sepakat, bukan retributive justice kan istilahnya. Nah, sebelum ke ranah APH, bagaimana tokoh masyarakat, pihak keluarga korban, keluarga ini kan bisa damai. Jadi itu lebih simpel, lebih ngirit gitu kan. Nah, yang dilihat sekarang itu menurut saya tidak sebanding 12 perkara gitu yang memang istilahnya yang udah diselesaikan dengan bagaimana kasus yang terbaru seperti masker. Seperti bantuan bansos, ponpes itu kan. Bagaimana ini bukan ada dalam putusan, bukan petunjuk hakim lagi, perintah hakim. Bagaimana orang-orang yang terlibat dalam perkara korupsi bansos ponpes itu harus tindak-lanjuti. Sekarang kan masih belum ada. Benar. Mungkin alasan Mahkamah Agung atau Jaksa Agung atau seperti masker segala macam itu kan. Nah, ini sebenarnya harus seperti apa sih? Karena ya kebetulan saya udah di liputan perkara hukum, masalah hukum itu sampai belasan tahun ya. Ini dari dulu seperti misalnya kasus waktu itu kasus korupsi buku Dindik Provinsi Banten, bagaimana yang menerima uang 150 juta mengembalikan bisa tidak terkena pidana, kembalikan. Padahal pasal 4 Undang-Undang Korupsi jelas kan, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana korupsi itu. Dengan orang yang sama juga ketika dia menerima uang dari Bank Banten, enggak kena juga sama. Jadi banyak yang enggak kena, makanya di sini harus pertanyakan juga. Menurut saya masih banyak kasus-kasus yang memang tidak harusnya lari ke APH. Itu malah terus-terusan istilahnya ini yang ketahuan loh, yang dua juga. Ada kadang-kadang ada teman Permahi, teman Peradi atau masyarakat gitu. Bang, ini kasus ini seperti apa? Saya lihat, di dakwaannya juga begini, ini begini, kenapa tidak selesaikan gitu. Ya menurut saya gini loh. Selain istilahnya masyarakat juga aparat hukum juga harus sosialisasi ke masyarakat, istilahnya kan. Benar. Karena rentan dimanfaatkan bagaimana seperti kasus yang Baskom gitu kan. Ini mau damai udah dari awal istilahnya dari awal damai dari angka 9 juta untuk biaya ini naik lagi sekian puluh juta terakhir sampai 100 juta gitu kan. Kedepannya ini kalau istilahnya walaupun dia punya uang 100 juta tidak akan beres hubungan dalam masalah hidup sosialnya gitu. Ditambah seperti yang marbot itu kan. Ya, di sini banyak istilahnya banyak ego-ego yang main, tidak memikirkan dia tinggal di masyarakat di tempat yang sama. Nah, menurut saya selain kurang sosialisasi bagaimana ke masyarakat, istilahnya kan kadang aparat desa pun tidak tahu, ini bisa ditangani di masyarakat benar. Gitu kan. Coba gimana? Tidak bentar-bentar lapor. Bentar-bentar lapor. Nah, itu bentar-bentar lapor akhirnya timbullah masyarakat ternyata pasal karet tumbuh lagi kan. Benar. Ini pencemaran, ini penganiayaan. Padahal ya sekarang malah lebih rentan. Misalnya dulu saya ngalamin bagaimana ketika saya dipukul guru, istilahnya terus pulang, saya lapor, saya dipukul lagi. Sama orang tua. Nah, gitu kan. Nah, kalau sekarang hati-hati guru tuh, pokoknya nggak berdaya, pukul sedikit pidana, pukul sedikit pidana. Nah, di sini harus lebih cermat juga ya, istilahnya harus transparan, alasan apa dia melakukan istilahnya perdamaian itu aparat. Yang kedua harus mensosialisasikan juga ke masyarakat, udah sih apa-apa jangan langsung lari ke APH lagi, karena pada dasarnya kan RJ itu gerbang utama istilahnya dari tokoh masyarakat dulu dari desa itu. Namun saya istilahnya belum sebanding dengan apa istilahnya bagaimana penanganan hukum masalah yang lebih besar korupsi yang banyak istilahnya belum ditangani juga, malah belum dijadikan tersangka atau diperiksa gitu menurut saya gitu kan. Jadi sebenarnya RJ ini sangat dibutuhkan supaya mungkin aparat penegak hukum ini lebih fokus menangani atau menyelesaikan perkara-perkara yang justru harusnya lebih besar gitu ya, seperti perkara korupsi dan RJ ini harusnya lebih bisa disosialisasikan lagi nih ke masyarakat yang lebih bawah lagi gitu ya, entah itu mungkin ke tingkat RT, RW gitu. Berarti kalau untuk sejauh ini masih belum maksimalkah sosialisasinya, seperti apa nih Kang Lulu melihatnya? Yang namanya kan RJ kayak barang apa ya, aneh gitu kan. Masih baru. Kayak sekarang lagi muncul metaverse apa segala apa sih gitu kan. Apa itu barang apa? Padahal kan kalau orang misalnya yang istilahnya kayak barang mahal ya. Kayak misalnya yang Permahi lah, wartawan hukum lah, atau misalnya APH lah, tahu gitu. Masyarakat ngertinya istilahnya perdamaian gitu kan. Nah, padahal istilahnya kan kalau mereka mengerti perdamaian, istilahnya
mentah-mentah tangani aja dulu kan. Nah, walaupun emang mungkin banyak yang kita ketahui, banyak desa atau di mereka mendamaikan suatu perkara gitu kan. Nah, di sini tapi tetap saya rasa istilahnya masih kurang lah gitu. Karena tidak sedikit saya mengalami juga dulu waktu anak-anak di daerah Cikande. Dia itu udah pernah istilahnya dia mencuri HP. Iya. Si anak korban ini, anak ini merabe udah HP-nya belum sempat jual, akhirnya nah HP-nya kembalikan, ya udah ganti rugi segala macam, udah ada perdamaian, tetap masuk gitu. Perkaranya sampai dia ini, dan itu ada putusannya di pengadilan sampai PN Serang juga. Nah disitulah istilahnya tidak ngerti istilahnya bagaimana masyarakat harus gimana, lo kok udah belayan masih jalan. Nah menurut saya kalau istilahnya tujuan hukum kan istilahnya bukan balas dendam. Menurut saya gitu. Nah ini istilahnya kalau terus-terusan begini, iya susah lah. Jadi ya jangan aneh kalau masyarakat yang punya uang yang kuat gitu kan. Benar. Nah intinya menurut saya pertama sosialisasi juga, terus yang kedua ya kalau hanya sebutan 12 menurut saya sangat sedikit lah. Sangat sedikit sementara perkara banyak gitu. Oke, kalau dari teman-teman Permahi melihatnya seperti apa nih? Apakah masyarakat ini sudah benar-benar mengenal restoratif justice, dan khususnya mungkin untuk di Banten gitu. Ini apakah sudah berjalankah, atau tadi angka 12 ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan lagi? Ya, baik, terkait tadi 12 kasus pidana yang dihentikan oleh Kejati Banten, saya kira butuh dorongan yang besar, baik dari aturan hukumnya sendiri untuk disosialisasikan ke seluruh masyarakat khususnya Banten, kemudian dari penegaknya juga yang harus sesuai dengan profesionalnya dia menegakkan hukum, kemudian yang ketiga bahwa pemahaman masyarakat juga menjadi penting dalam hal setiap aturan. Dari sisi positifnya sebenarnya rumah restoratif justice ini memang menjadi bagian yang paling penting untuk bagaimana menggantikan, jangan sampai ada Eigenrichting di situ, ada main hakim sendiri. Jadi itu kan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dan pihak-pihak terkait. Jadi di sisi lain betul yang tadi sampaikan bahwa memang kita mencoba menggeser dari retributive justice tadi ya, hukum pembalasan atau penghakiman, menjadi restoratif justice. Namun sejauh ini tugas bersama, khususnya kawan-kawan yang sudah paham betul ya, baik itu di APH ataupun di kawan-kawan mahasiswa, lintas masyarakat sipil lainnya, wartawan juga, termasuk perwaka juga, untuk sama-sama mensosialisasikan ini menjadi satu hal yang penting agar masyarakat tahu bahwa tidak semua perkara pidana itu bisa dilakukan proses yang panjang gitu. Jadi hari ini kita ada rumah restoratif justice di setiap wilayah di kabupaten, di kota Tangerang juga sudah ada, Kabupaten Serang juga sudah ada, kota Serang juga saya lihat sudah ada. Makanya ini menjadi satu langkah penting untuk bagaimana ada aktivitas-aktivitas yang kontinu ataupun rutin, terutama kami juga ada LKBH. Dan di LKBH kami selalu mendampingi setiap orang yang butuh proses yang adil melalui kepastian hukum, baik itu di kepolisian, kejaksaan, ataupun di pengadilan gitu. Jadi sejauh ini saya melihat 12 kasus ini minim. Perlu ditingkatkan kembali bagaimana kasus-kasus di Piring yang di mana tersangkanya baru pertama kali melakukan, kemudian yang kedua tidak lebih dari 5 tahun, dan yang ketiga kerugian minimalnya itu tidak lebih dari 2.500.000. Dan itu memang perlu diupayakan dan perlu disampaikan ke seluruh masyarakat bahwa ada alternatif penyelesaian tanpa melalui proses yang begitu panjang. Meskipun kadang di pengadilan juga ada istilah cepat, ringan, biaya murah, dan itu pada prakteknya juga kan seperti yang disampaikan tadi, banyak sekali oknum-oknumnya. Makanya saya melihat ini menjadi solusi alternatif. Semoga di Hari Adiaksa ini menjadi salah satu dengungan yang tadi ya, kepastian hukum humanis menuju pemulihan ekonomi itu semoga terus ditingkatkan lah gitu. Oke, dan mungkin masih juga nih banyak masyarakat yang belum begitu familiar dengan restoratif justice gitu. Nah sebenarnya restoratif justice itu apa sih? Karena mungkin banyak yang tahu sekedar kayak restoratif justice ini penyelesaian permasalahan secara musyawarah. Cuman apa yang
mungkin perlu masyarakat tahu gitu, supaya bisa menempuh restoratif justice ini gitu. Mungkin adakah kriterianya sebuah permasalahan ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice, atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan itu yang seperti apa sih gitu? Ya, terkait sebenarnya restoratif justice ini dalam istilah asing ya, dalam istilah asing, sebenarnya keadilan restoratif ini istilah dari restoratif justice ada keadilan restoratif. Sebenarnya di semua penegak hukum sudah diterapkan sebenarnya, terutama dalam logo teori pengayoman itu yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian di pengadilan juga. Sebenarnya itu lebih cocok dengan budaya hukum kita, dan itu sebenarnya sudah mendarah daging di kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya budaya hukum Indonesia, karena dia menggali nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya yang tumbuh di masyarakat, sehingga sebenarnya musyawarah mufakat itu yang menjadi konsep sederhana yang ditawarkan oleh RJ itu sendiri gitu. Jadi saya melihatnya perlu upaya penyederhanaan terkait bagaimana restoratif justice ini perlu diberlakukan secara masif. Jadi aparat penegak hukum dan kita sebagai mahasiswa hukum mestinya dipermai coba mensederhanakan bahwa konsep sederhana dari restoratif justice adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga pelaku dan korban, terutama korban ini mendapat win-win solution terkait bagaimana penyelesaian perkara tanpa harus melalui putusan pengadilan gitu. Oke, dan ini menarik karena restoratif justice ini mungkin baru benar-benar didorong di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin gitu ya. Nah, kalau dari Kang Lulu melihatnya seperti apa nih? Ketika di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin ini penyelesaian hukumnya atau mungkin juga ibaratnya perubahan signifikan di ranah hukum di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin seperti apa nih? Khususnya mungkin yang terasa di Banten. Iya, sebenarnya masyarakat lebih familiar dengan restoran cepat saji ya. Bukan restoratif justice gitu kan. Ya fair gitu kan. Nah, maksudnya kan restoratif justice atau keadilan restoratif itu. Jadi dia istilahnya mengedepankan bagaimana pembangunan kembali, istilahnya yang sudah rusak ada pidana segala macam, pemulihan kembali, mengedepankan itu, bukan istilahnya berujung penjara. Cuma masalahnya ya terkadang ya gini, karena RJ sendiri bukan hanya dari mulai kejaksaan saja, karena berulang kali di dari Kejagung ada tahunnya 2018 ya, Kejagung Kapolri apa pengadilan MA apa gitu. Nah, dan terkadang juga ya lebih untuk pendalaman lagi apa saja hal yang bisa di RJ-kan seperti apa ya menurut saya jangankan ya punten masyarakat biasa, teman-teman media pun segala macam kayak belum tentu memahami apa ya. Sekali lagi harusnya ada permai ya, bisa perpanjangan tangan sosialisasi lah misalnya kan, entah dengan kejaksaan, kepolisian, pengadilan gitu. Nah, masalahnya gini loh, istilahnya ini kalau tidak salah itu SE dari Kejagung 2018 ya, 2018 ya kan termasuk lama juga loh gitu kan. Nah, kadang konotasi di masyarakat itu RJ sama dengan damai sama dengan RP. Nah, itu. Nah, itu bagaimana menghilangkan gitu kan? Istilahnya, kasus seperti ini, itu bisa. Nah, tinggal dikumpulkan saja seperti apa gitu kan. Nanti begitu mentok nggak bisa, nanti baru hal seperti apa kan? Kayak misalnya gini ya. Kita kenapa istilahnya restoratif justice itu pemulihan kembali, pembangunan kembali kan, mengedepankan pemulihan seperti semula. Kalau pasal yang marbot kemarin itu, marbot ini udah sepuh, yang korbannya udah sepuh. Nah, kalau misalnya itu dipaksakan sampai sekarang, toh istilahnya kedepannya nggak akan ini gimana nasib kedepannya kan tidak akan ada pemulihan gitu. Iya benar. Meskipun istilahnya dari pendamping korbannya istilahnya udah Pak ini kalau lanjutkan ke masalah hukum akan panjang. Nah, itu kan itu dari segi dari korban. Nah, apalagi APH kan dari pengadilan dari penyidik, kejaksaan, pengadilan, belum lagi sekarang 3 bulan di penjara kan terasa juga pemerintah ngasih makan gitu kan ya. Nah, saya istilahnya tetap istilahnya bagaimana seperti saya sepakat dengan Rizky tadi bahwa memang ini warisan nenek moyang kita juga sebenarnya gitu kan. Meskipun memang kalau di luar itu sejak tahun 78-an tuh ada ya. Saya 78. Dan memang itu
malah lebih irit APBN APBD lah, lebih irit gitu. Dan juga akan terbangun kembali bagaimana ketika permasalahan itu muncul dan ada RJ akan terbangun lagi, keluar lagi, akan pemulihan kembali. Jadi intinya dengan RJ itu pemulihan kembali. Awalnya misalnya tidak bentrok, awalnya rusak hubungan, tidak rusak kembali gitu. Kecuali memang tidak bisa lagi ego yang main, nah itu lain lagi masalahnya gitu. Ya saya sepakat istilahnya seperti Kang Rizky tadi bahwa kita ya APH juga dan kita semua harus lebih mensosialisasikan lagi bagaimana ke masyarakat pentingnya RJ. Jangan istilahnya bentar-bentar lapor. Iya, benar. Karena istilahnya tahu sendiri lapor kan, perlu biaya, perlu waktu, tenaga gitu. Oke, nah kalau dari Kang Rizky sendiri ini melihatnya seperti apa? Ini kan restoratif justice sebenarnya memang sudah ada dari dulu gitu. Nah, untuk perkembangannya saat ini apakah salah satu bentuk ibaratnya comeback-nya lagi penegakan hukum di Indonesia di bawah kepemimpinan ST Burhanuddin seperti apa? Iya, saya melihat hari ini ada yang lebih menarik juga selain kita berbicara soal RJ, yaitu bagaimana hari ini kita mencoba menelurkan gagasan bagaimana kita punya hukum pidana nasional, hukum pidana nasional lewat RKUHP yang hari ini banyak disinggung dari pendapat yang berbeda dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain mungkin lewat perkembangan hukum pidana yang hari ini saya kira warisan Belanda, Hindia Belanda ini sudah usang lah ya. Namun saya menarik karena memang ada satu ahli hukum yang wisdom lahir dari Indonesia, yaitu Sacipto Raharjo, yang memang sering menggaungkan hukum progresif atau keadilan restoratif. Jadi ini menarik untuk dijadikan salah satu kajian yang konsisten ya. Bagaimana kita juga menempatkan desa-desa binaan hukum untuk senantiasa kontinu lah untuk terus mensosialisasikan RJ ini agar hari ini RJ menjadi salah satu alternatif yang memang mengurangi segala bentuk kemubaziran lah dalam anggaran, dalam penegakan, karena bukan berakhir pada tingkat pengadilan pertama saja. Banding, nanti ada kasasi, saya kira prosesnya akan lama. Padahal negara sudah memfasilitasi dengan memberikan keadilan yang seluas-luasnya, terutama untuk korban, dan pelaku juga akan bertanggung jawab. Sama halnya tadi sempat disinggung juga persoalan korupsi ya. Sebenarnya diterapkannya keadilan restoratif atau restoratif justice dalam tindak pidana korupsi menggeser retributif justice juga sebenarnya. Karena dirasa bahwa kalau kita menggunakan retributive justice dalam tindak pidana korupsi, saya kira tidak begitu maksimal ya. Lebih baik kita gunakan restoratif justice karena memang itu nanti mendorong mengembalikan kerugian negara secara sepenuhnya dengan waktu yang tidak lama. Kemudian juga masyarakat juga akan kembali dilayani dan lain sebagainya. Sehingga hari ini penerapan RJ ini bisa dimaksimalkan dengan segala bentuk sosialisasi media dan lain sebagainya mungkin itu. Oke, nah ini kan tadi juga sempat disinggung soal dengan restoratif justice ini juga bisa membantu pemulihan ekonomi juga. Nah ini sebenarnya kaitannya ada di mana sih selain tadi yang sudah disinggung juga oleh Kang Lulu, di mana kalau ibaratnya berjalannya sebuah hukum gitu ya, ini lumayan cukup mengeluarkan banyak biaya gitu, terus juga untuk ibaratnya ketika ada tersangka yang di penjara juga itu akan mengeluarkan biaya lagi. Nah ini sebenarnya seperti apa restoratif justice berkaitan dengan pemulihan ekonominya? Iya, terkait bagaimana hari ini yang menjadi tagline di Hari Adi Aksa juga, bagaimana kepastian hukum yang humanis menuju pemulihan ekonomi. Saya rasa dalam kasus tindak pidana korupsi lebih menjadi salah satu sorotan utama yang tadi sampaikan, bahwa memang kayak korupsi bansos atau dana hibah pesantren, kemudian kasus masker Dinkes yang memang hari ini mencoba mengembalikan kembali bagaimana kerugian negara yang sudah terjadi gitu tindak pidana korupsi itu, sehingga ini menjadi momentum besar untuk seluruh aparat penegak hukum, terutama kepolisian, kejaksaan, dan hari ini juga KPK, untuk mendorong retributive justice untuk digeser, karena RJ lebih cocok untuk bagaimana memulihkan keadaan ekonomi. Pun hari ini
RJ juga harus diterapkan di kalangan masyarakat yang kurang mampu sekali gitu. Jadi saya kira dalam penegakan ini khususnya korupsi saya kira perlu ditingkatkan kembali untuk digeser retributive justice ke RJ gitu. Oke. Nah, kalau dari Kang Lulu ini melihatnya bagaimana nih masyarakat sekarang ini, apakah sudah mendapatkan akses terhadap hukum yang sudah layakkah atau seperti apa nih? Ya, sampai sekarang sih masih sering terdengar tidak mau berurusan dengan hukum. Iya. Ruwet sama banyak biaya kan. Padahal istilahnya yang pertama pendampingan hukum dibiayai negara, gratis juga ada. Gratis ada kan. Kalau di pengadilan ada pos bakum gitu kan. Sekali lagi yang kurang itu sosialisasi gitu. Kan masyarakat jangankan istilahnya mau istilahnya ke kantor kepolisian segala macam takut gitu kan. Nah, lebih menurut saya kayak yakin sih kalau macam lebih maksimal lagi nanti kasus-kasus yang kecil istilahnya mereka ini kan akan istilahnya terus memkampanyekan RJ gitu ya istilahnya. Nah, otomatis kalau makin banyak masalah istilahnya yang tidak sampai ke APH, damai di tokoh masyarakat, mereka akan fokus juga bekerja, bertani segala macam. Karena dengan masalah banyaknya perkara pidana apapun itu, mereka akan fokus bagaimana tersita dengan ngurus saudaranya dan apanya untuk istilahnya yang sedang berurusan dengan hukum. Tapi kalau masalah kecil-kecil yang bisa didamaikan, nah akan istilahnya minimal saya istilahnya fokus usaha lah gitu kan. Fokus usaha atau apa gitu. Nah, sementara untuk korupsi sendiri menurut saya untuk kembali istilahnya RJC ini menurut saya masih belum pas ya gitu kan. Karena kebanyakan selama ini banyak yang harusnya jadi tersangka enggak gitu kan. Nah itu mengembalikan di otaknya bebas gitu kan. Nah itu disitulah bukan hanya retributive justice menurut saya, harus ada shock therapy juga, pembelajaran biar kapok gitu. Karena ujung-ujungnya kalau belum saatnya menurut saya istilahnya di perkara korupsi memang yang besar-besar segini ada RJ menurut saya gitu. Karena kenapa? Ya kalau terus bereslah ada RJ lah. Gitu kan. Karena ya apa ya? Akan terus-terusan istilahnya kayak di Banten ini tidak terhitung masalah korupsi. Nah, sementara dari dulu juga yang bisa mengembalikan, yang kuat kekuasaan mereka nggak kena. Nah itu, nah, entah ke depan. Menurut saya sih emang belum tepat lah kalau misalnya korupsi yang banyak di Banten ini langsung main RJ gitu kan. Nah, nanti istilahnya untuk membuat mereka kapok itu susah. Karena tidak aneh kan. Satu orang itu dia mempunyai perkara korupsi 2-3 ada kan? Ada itu kan. Nah, dan juga istilahnya kayak di berbagai lapisan di instansi semua ada. Sampai gitu. Yang terkadang memang yang jelas menurut saya korupsi yang memang istilahnya yang kadang ya punten kadang di Gapoktan, yang di kawasan-kawasan di bawah 5 juta segala macam itu banyak yang kenal loh. Nah, menurut saya itu yang cocoknya sebagai RJ. Gitu kan. Ya misalnya yang 2 juta, korupsi 3 juta. Saya ngalami bagaimana melihat kerugian negara 2 juta, bahkan bukan kerugian negara juga mereka didakwa korupsi itu banyak. Ada beras raskin segala macam itu sering. Nah, itu yang emang menurut saya cocok untuk RJ. Tapi kalau untuk kasus istilahnya kayak bansos, ponpes gitu udah jelas terasa, masker yang memang harganya ini sampai ratusan ribu udah jelas. Nah, untuk korupsi khusus menurut dengan Hari Adiaksa ini ya kita minta istilahnya jangan tebang pilih lah, jangan ada like and dislike lah gitu. Menurut saya gitu lah. Permainan mungkin sepakat kan istilahnya, karena istilahnya ya kebetulan saya lahir di Banten, besar di Banten, pengen loh istilahnya bagaimana sedikit masalah korupsi di Banten ini berkurang. Nah itu ada kaitannya. Kalau misalnya terus-terusan banyak kasus korupsi, ya tetap aja yang langsung bersinggungan dengan ekonomi, masyarakat juga yang dirugikan. Nah itu menurut saya apresiasi juga meskipun RJ udah lama tapi digaungkan kembali oleh STB Harudin dan itu muncul sekali sampai sebenarnya viral lah. Tapi viral sebatas orang yang memang di bidang hukum saja. Sementara istilahnya nggak tahu istilahnya di Sukadalam mereka paham enggak kan, di Kampung Gulacir paham enggak kan, atau saya di Lopang ngerti enggak gitu. Intinya emang saya apresiasi lah istilahnya sejak SE 2018 ya dengan adanya RJ ini, karena masyarakat pun nanti biar lebih paham dan juga nanti ada apa-apa ya bisa mempermai apa sih RJ, apa sih ini gitu. Insya Allah istilahnya
selama istilahnya lebih konsen dan lebih memviralkan lagi, nanti istilahnya APH juga akan masyarakat dengan sadar sendiri. APH pun nggak pusing terima pengaduan, ini masalah sepele ngadu. Nah, dengan adanya fokus penyelesaian di masyarakat sendiri, otomatis masyarakat akan fokus kepada nguli atau pemulihan ekonomi menurut saya gitu. Oke, nah kalau ini kan sekarang rumah restoratif justice ini lumayan udah cukup tersebar, khususnya ada di Banten gitu. Ini apakah optimis ibaratnya restoratif justice ini lebih tersosialisasi lagi ke masyarakat dan mungkin juga lebih bisa masyarakat ini merasakan manfaat dari restoratif justice nih Kang Lulu? Iya, saya juga istilahnya dengan adanya rumah restoratif justice RJ kemarin itu, iya walaupun tidak maksimal, awal yang bagus lah. Itu udah ada, tinggal bagaimana ke masyarakat kasih tahu woro-woro lah. Kan gitu kan. Nih ada rumah RJ nih. Nah, untuk apa? Tinggal nanti kan mereka konsultasi, kira-kira perkara masalah saya ini bisa RJ atau enggak, gitu kan. Kadang-kadang kan kalau ya nggak tahu, kalau misalnya benar narkoba kan nggak mungkin lah gitu kan. Atau benar misalnya masalah dia rajin maling segala macam nggak mungkin kan, karena banyak korbannya. Nah, sementara kan kadang masalah ini dengan istilahnya masyarakat dengan medsos itu udah nggak aneh lagi. Kadang UITE lah itu tinggal tadi bisa ke mereka itu gimana bisa nggak nih RJ gitu. Nah, tinggal saya apresiasi dengan RJ, apalagi hari ini di Kejati Bandung juga kembali meresmikan rumah RJ gitu kan. Ya mudah-mudahan ya ke depan bukan hanya kecamatan ya. Benar. Karena apalagi Kabupaten Serang, satu kecamatan itu kan jauh kan? Luas luas kan. Nah, ke depan ya mudah-mudahan nanti ya berapa desa ada RJ, biasa masyarakat istilahnya dibentuklah seperti welcome lah gitu. Jadi tidak angker gitu kan. Benar. Masyarakat kalau lihat masalah hukum kan udah takut duluan. Kan? Melihat dokter takut duluan. Nah, insya Allah saya yakin ke depan kalau emang ditangani dengan serius akan semakin banyak istilahnya masalah-masalah yang tidak harusnya sampai APH selesai, dan disitulah akan ekonomi akan pulih, masyarakat akan fokus kepada cari uang dari macul, angkot segala macam itu beres gitu. Ini kan kalau misalnya banyak masalah sepele yang memang selesai dengan damai lapor ke APH kan itu ya tetap aja memperkeruh istilahnya pemulihan ekonomi. Benar. Karena biasa jual cabai sekilo misalnya 100.000, 40.000 buat nengok ini saya ongkos saudara saya di penjara segala macam, ongkos misalnya ngongkosi pengacara aja. Pengacara ya perlu ongkos kan gitu kan. Ongkos walaupun nggak minta kan. Tetap itulah istilahnya menurut saya emang benar tepat, memang akan istilahnya dengan adanya RJ ini akan pulih juga pemulihan ekonomi, selain istilahnya humanisme emang mengedepankan itu ya. Saya optimis lah dengan semakin banyaknya rumah RJ dan dikelola dengan baik, akan semakin banyak masalah yang tidak selayaknya menurut APH diselesaikan di setempat saja gitu. Oke, nah kalau dari Kang Rizky menilainya seperti apa? Apakah dengan rumah RJ yang mulai tersebar juga nih di Banten ini, apakah bisa lebih memasifkan lagi penyelesaian hukum dengan restoratif justice ini? Iya, terkait rumah restoratif justice yang hari ini sudah diresmikan di beberapa wilayah, ini menjadi salah satu alternatif. Fasilitasnya sudah ada, aturannya sudah ada, dan ini menjadikan salah satu upaya kejaksaan juga. Jaksa-jaksa hari ini lebih dekat dengan masyarakat, baik itu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Dan hari ini yang menjadi tugas bersama tidak hanya kejaksaan saja mungkin, atau tidak hanya wartawan atau jurnalis. Masa hukum dalam hal ini Permai juga perlu menggaungkan itu. Namun di sisi lain juga bukan kita ingin meng-RJ-kan tindak pidana korupsi juga, tapi di sisi lain ini ada satu konteks di mana kita fokus pada kerugian negara yang harus dikembalikan. Artinya tidak menghapuskan tindak pidana korupsinya, artinya perlu ada efek yang lebih jerah, tapi di sisi lain di dalam rangka pemulihan ekonomi, kerugian negara dan kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat juga itu harus dikembalikan sebagaimana mestinya. Mungkin itu kalau saya. Oke, dan mungkin terakhir nih Kang Lulu, apa yang diharapkan mungkin dari Hari Bakti Adiaksa ini, terus juga dengan adanya restoratif justice, dan mungkin juga harapannya terhadap kinerja kejaksaan ke depannya seperti apa nih? Iya, dengan Hari Bakti Adiaksa ini emang momen ya istilahnya bagaimana mereka membangun
beberapa wilayah rumah RJ gitu kan, itu suatu hal yang positif ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya pembangunan tersebut masyarakat misalnya lebih sadar lagi masalah sepele yang bisa damai dengan tokoh masyarakat, tokoh adat atau tokoh ulama segala macam, enggak usah lah istilahnya itu, karena kalau sampai ke APH itu ya ribet juga, panjang urusannya gitu. Apalagi kalau misalnya ada yang lawyer overacting masalah kecil, ada replik duplik eksepsi segala macam, itu kan makan waktu kan ya kalau masalah itu. Dan yang kedua istilahnya ya lebih ini lagi lah kepada masyarakat juga, kepada aparat juga, ini masih banyak loh istilahnya yang harus di-RJ-kan gitu kan. Karena seperti saya sepakat dengan Kang Rizky tadi, bukan istilahnya retributive justice gitu kan, bukan pembalasan gitu kan, tapi ini kembali membangun yang semula tadinya rusak kita bangun kembali gitu kan. Nah itu karena saya ambil contoh yang 2 sekarang lagi viral itu masih ada salah satu di mana itu. Nah tidak usahlah seperti itu, istilahnya hal sepele masyarakat nanti tinggal lapor lagi gitu kan. Dan ya mungkin ya kalau penyidik juga bisa berhak menolak kalau hal ini istilahnya kan tidak bisa dipaksakan masuk misalnya sampai ke ranah hukum gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti ya saya apresiasi juga kepada kejaksaan membangun di beberapa wilayah rumah RJ, dan juga istilahnya selain mengapresiasi sekarang 12 ya perkara yang di RJ, karena menurut saya itu ya emang dengan kondisi balance yang sekarang itu sangat sedikit ya gitu kan, dan dibuktikan dengan adanya perkara yang ya kalau sekarang ini yang tidak layak masuk ke ranah pengadilan sampai masuk gitu kan. Mudah-mudahan tetap semangat kepada kejaksaan, mereka mensosialisasikan istilahnya masyarakat RJ gitu kan. Oke, kalau dari Kang Rizky seperti apa nih harapannya di Hari Bakti Adiaksa dan juga restoratif justice dan juga kinerja dari kejaksaan saat ini? Baik, saya mewakili kawan-kawan DPC Permai Banten sekaligus mendorong seluruh kader di seluruh Indonesia khususnya Banten di dalam Hari Adiaksa ini kita sama-sama menggaungkan bagaimana restoratif justice ini harus menjadi salah satu alternatif penyelesaian untuk tindak pidana ringan atau memang yang di bawah 5 tahun yang tanpa harus melewati proses peradilan pidana bisa diselesaikan melalui musyawarah mufakat dengan alternatif yang sudah disediakan lewat aturan dan rumah restoratif justice yang sudah diresmikan di beberapa wilayah. Dan kami selalu bermitra strategis dan menjadi mitra kritis juga bagi aparat kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan dalam rangka mengawal setiap proses kepastian hukum yang harus melalui proses yang adil. Jadi di dalam momentum ini saya sama-sama peduli terhadap penegakan hukum yang di Indonesia. Meskipun ada RJ, jangan sampai ini menjadi satu pelegalan untuk dijadikan ujung-ujungnya duit ya. Dalam artian jangan sampai ini dijadikan salah satu momentum bagi oknum-oknum tertentu, baik itu nanti di kepolisian atau kejaksaan, yang menjadikan ini salah satu pelegalan yang resmi. Padahal kasusnya harus naik dengan pidana murni, tapi seolah-olah ini di-RJ-kan begitu. Mungkin pesan itu menjadi salah satu amat penting dalam menciptakan kepastian hukum, bukan hanya persoalan humanis saja, karena di Indonesia ini kan menganut asas legalitas, tapi tidak menghilangkan bagaimana hukum yang ada di Indonesia sendiri, baik itu hukum adat ataupun hukum agama atau Islam. Mungkin itu dari saya. Oke, siap. Terima kasih untuk Kang Lulu sudah meluangkan waktunya ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan nggak kapok untuk datang ke sini lagi ya. Dan juga terima kasih untuk Kang Rizky juga lagi-lagi udah mau datang lagi ke studio Sultan TV. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi nih, ngebahas hal-hal lain, mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di Banten nih Kang Lulu ya, dan juga Kang Rizky. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat selalu, dan salam buat kawan-kawan yang masih bertugas nih. Oke, dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada sore hari ini terkait restoratif justice di Hari Bakti Adiaksa, dan mudah-mudahan dari perbincangan kita pada sore hari ini bisa membuka wawasan kita semua dan mungkin bisa lebih mensosialisasikan lagi tentang restoratif justice di masyarakat. Dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu di Berita Sultan edisi selanjutnya. Saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.